ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika min ibadika sholihin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wal akhwat fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Dan begitu banyak nikmatnya sehingga kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat-nikmatnya. Tapi di antara nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, di malam hari ini kita diberikan atau dikaruniai nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu nikmat yang termasuk nikmat penting. Karena kesehatan itu akan mempengaruhi bagaimana ibadah kita. Antara orang melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat dan keadaan tidak sehat itu tentu berbeda kualitasnya. Termasuk malam hari ini kami juga kondisinya sedang kurang sehat gitu. Jadi suaranya berbeda gitu. Tapi jelas gitu lagi. Suaranya jelas gitu. Kemudian juga nikmat kesempatan yang malam hari ini juga Allah karuniakan pada kita, yang mungkin tidak banyak di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu di malam hari ini. Dan juga tentunya nikmat bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ini juga tidak semua saudara kita Allah berikan kesempatan. Meskipun rumahnya dekat dengan masjid, ketika Allah tidak memberikan kesempatan pada orang tersebut, ya nggak bisa kemudian bisa ke masjid. Meskipun memang Allah memberikan kesempatan, itu juga tentu ada faktor-faktor. Tentunya juga terkait dengan bagaimana orang tersebut berilmu, bagaimana orang tersebut kemudian semangat berbuat ketaatan dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin kita yang di malam hari ini bisa duduk bersama di sini, ini tentu Allah memberikan kesempatan kepada kita yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain yang tidak bisa duduk bermajelis ilmu bersama kita. Kemudian tentu di antara nikmat-nikmat yang kami sebutkan tadi, menjadi nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang akan menjadi jaminan kebahagiaan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Orang hidup di dunia ini kalau dia tidak ada keimanan dalam hatinya, itu hampa. Karena orang hidup itu butuh sesuatu yang diyakini agar hidup itu tidak hampa, begitu. Maka kita menjadi orang yang beriman, kita harus bersyukur ini dengan nikmat ini. Sehingga kita hidup itu tidak hampa. Dalam arti kita hidup itu punya tujuan yang jelas. Kita mau ngapain, dan besok juga kita akhirnya di mana, sekarang kita harus seperti apa, ini jelas. Karena Allah berikan nikmat iman. Maka ini
Harus kita syukuri malam hari kita masih diberikan keimanan. Karena saya yakin Bapak Ibu panjenengan hadir di kesempatan majelis ilmu ini tentu juga dengan keimanan, dengan punya sesuatu yang diyakini. Dengan aku hadir di majelis ilmu ini, maka aku akan dapat tambah ilmu, akan dapat berkah, akan dapat ampunan, akan dapat pahala, kan begitu. Jadi majelis ilmu itu kan mengundang manfaat yang banyak, berpahala, Allah memberikan maghfirahnya, Allah memberikan berkahnya, termasuk bisa dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu kan kita bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Dan salah satu faedah silaturahim kan Allah lapangkan rezeki dan Allah panjangkan umur, kan begitu. Maka majelis ilmu itu faedahnya banyak sekali. Maka ma'asyiral muslimin, malam hari ini dengan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa bermajelis ilmu ini, mari sama-sama kita betul-betul berusaha untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini untuk semakin semangat berbuat ketaatan. Karena memang tujuannya itu. Semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di dunia ini itu sejatinya hanyalah wasilah, hanyalah sarana. Semuanya, nikmat anak, nikmat istri, nikmat harta, dan sebagainya, semuanya itu hanya wasilah. Wasilah yang Allah karuniakan kepada kita agar kita ini bisa maksimal beribadah. Orang yang diberikan nikmat anak dengan orang yang tidak diberikan nikmat anak, seharusnya pahalanya adalah banyak orang yang diberikan nikmat anak. Seharusnya begitu. Meskipun pada prakteknya mungkin banyak yang nggak punya anak tapi pahalanya justru malah lebih banyak, itu ada. Dan yang punya anak banyak pahalanya malah sedikit pun juga ada. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat anak itu. Ketika dia mensyukuri nikmat anak kan dia bagaimana betul-betul berusaha mendidik anaknya, mengarahkan dan sebagainya. Orang yang diberikan nikmat harta yang lebih banyak itu seharusnya pahalanya lebih banyak daripada orang yang diberikan harta mungkin sedikit. Seharusnya begitu. Tapi pada realitanya banyak orang yang diberikan hartanya lebih banyak, tapi malah dosanya juga lebih banyak. Yang diberikan harta lebih sedikit, ternyata dosanya juga lebih sedikit, itu banyak. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu sejatinya hanyalah wasilah, sarana, fasilitas. Fasilitas untuk apa? Untuk kita bisa semakin maksimal beribadahnya. Jenengan ke masjid dengan pakaian yang rapi, diberi pewangian yang secukupnya, menggunakan pakaian yang rapi tadi, dengan ke masjid tidak menggunakan pakaian yang rapi, pakaiannya mungkin karena punyanya itu sehingga ala kadarnya mungkin sudah agak bau. Kira-kira nikmat mana rasanya? Tentu akan nikmat ketika berpakaian rapi dan menggunakan tadi hal-hal yang baik tadi. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini yang harus kita sadari bersama, bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini hanya wasilah. Wasilah agar kita semakin maksimal menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika nikmat yang Allah berikan pada kita semakin banyak, tapi kok justru ibadah kita semakin kendor, ibadah kita semakin melempem, semakin turun, maka itu bisa masuk kategori kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka semoga majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu ini, semoga menjadi bagian kita berusaha untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tidak lupa di malam hari ini kita juga sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berjuang
terus berjuang hingga hari ini untuk menegakkan sunnahnya Rasulullah, berjuang untuk menolong agamanya Allah. Karena Bapak Ibu, hari ini perjuangan kita untuk menolong agamanya Allah, perjuangan kita untuk menegakkan sunnah Rasul, ini bisa dikatakan mungkin ya membutuhkan lebih, membutuhkan usaha yang lebih begitu. Dengan banyaknya hal-hal yang bisa melemahkan keimanan, melemahkan keislaman, ini kita butuh perjuangan yang lebih. Dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu bagaimana dunia anak-anak kita hari ini, bagaimana yang ada di lingkungan kita hari ini. Ini kalau kita tidak berjuang dengan usaha yang lebih, ini khawatirnya kemudian banyak hal-hal buruk yang kemudian menimpa kita. Maka ma'asyiral muslimin, mari sama-sama kita saling mendoakan antar sesama saudara agar saudara kita semakin kuat untuk berjuang menolong agama Allah, menegakkan sunnah Rasulullah. Karena doa saudara yang tidak diketahui oleh saudaranya itu salah satu doa yang mustajab, doa yang diaminkan oleh para malaikat. Saya mendoakan panjenengan tanpa panjenengan tahu kalau saya doakan, maka doa saya doa yang mustajab. Panjenengan doakan saya dan saya tidak tahu kalau panjenengan doakan saya, doanya mustajab. Panjenengan doakan saudaranya dan saudaranya nggak tahu kalau panjenengan doakan, maka itu doa yang mustajab. Dan saling mendoakan ini adalah salah satu kebutuhan kita di hari ini, di mana kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa dalam perjuangan menolong agamanya Allah, menegakkan sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mungkin sebelum kita melanjutkan taklim kita di kitab Syarah Umdatul Ahkam, mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan, kalau bahasa yang sudah masyhurnya ya, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81. Itu artinya bagaimana kita juga harus mengenang bagaimana dulu para tokoh-tokoh bangsa ini berjuang. Ya, mungkin yang sempat atau yang diajarkan ke anak-anak kita di sekolah-sekolah umum mungkin ya banyak tokoh-tokoh yang mungkin aslinya belum mewakili tokoh Islam begitu. Mungkin 1-2 ada. Tapi kalau kita mau tulis lebih dalam lagi, aslinya kemerdekaan Indonesia ini betul-betul jasa para alim kaum muslimin itu masya Allah besar sekali. Dan mungkin kita juga dulu tahu terkait mengenai Indonesia ini kan dulu banyak kerajaan-kerajaan Islam yang ini hampir menguasai seluruh Indonesia. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di momentum menyambut peringatan kemerdekaan 81 Indonesia ini, kami mengajak diri kami dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita betul-betul memahami hakikat daripada kemerdekaan itu. Kemerdekaan bukan hanya untuk euforia, untuk senang-senang, tidak. Tapi harusnya bagaimana kemerdekaan menjadi satu inspirasi kita agar kita semakin lebih kuat dalam mengendalikan nafsu ini. Karena hakikat daripada kemerdekaan itu kan bagaimana kita itu bisa bebas, merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Karena bangsa Indonesia ini meskipun secara wilayahnya itu sudah tidak dijajah lagi, tapi kalau kemudian yang mengelola Indonesia ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, maka ya sejatinya kita belum mendapatkan kemerdekaan. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka mari sama-sama kita mulai dari diri kita. Jadi momentum ini sebagai momentum untuk introspeksi. Sudah sekuat apakah perjuangan kita masing-masing untuk mengendalikan nafsu kita? Sudahkah ketika sesuatu yang itu sifatnya kemaksiatan, keburukan di hadapan kita, yang nafsu kita cenderung pengen ke situ, tapi hati kita yang ada iman di dalamnya ini mengatakan tidak,
Sudahkah kita betul-betul merespon iman itu atau belum? Ini yang harus kita evaluasi, kita introspeksi pada diri kita di momentum mendekati peringatan kemerdekaan yang ke-81. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian juga sebelum masuk materinya, mungkin menjawab pertanyaan yang kemarin belum terjawab terkait mengikat rambut ketika sholat. Dihukum mengikat rambut ketika sholat. Kalau yang rambutnya cepak-cepak nggak mungkin. Biasanya yang mengikat rambut kan yang rambutnya memang panjang atau memang sengaja panjang ya. Kemudian diikat. Maka bagaimana syariat memandang hal tersebut? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ada satu hadis yang berbunyi begini. Anna Quraiban maula ibni Abbas, dari Quraib maula ibni Abbas. Quraib ini adalah pembantunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Haddatsahu an Abdullah ibni Abbas. Quraib ini menceritakan dari Ibnu Abbas. Annahu ra'a Abdullah ibn al-Harits. Annahu ra'a Abdullah ibn al-Harits, bahwa Quraib ini Ibnu Abbas ini melihat Abdullah bin al-Harits yusolli wa ra'suhu ma'kusun min wara'ihi. Jadi melihat Abdullah bin al-Harits ini sholat, tapi kondisi rambutnya terikat di belakang. Jadi di bawa tadi di apa namanya, diikat, apa namanya, dikucir gitu ya, dikucir, diikat. Faqama faja'ala yahulluhu. Kemudian Ibnu Abbas bergegas melepas rambut yang terikat tersebut. Faja'ala yahulluhu. Falama insarafa aqbala ila Ibni Abbas. Kemudian setelah selesai sholat, Abdullah ibn al-Harits ini bersegera menemui Ibnu Abbas. Faqala, kemudian Abdullah bin Harits mengatakan, malaka wa ra'si. Kenapa Anda memperlakukan rambut kepalaku seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Faqala, kemudian beliau Ibnu Abbas mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama mithlu hadza mithlul ladzi yusalli wa huwa ma'tufun. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu hadza, permisalan orang yang salat seperti ini, yang terikat rambutnya tadi, mathalul ladzi yusalli wa huwa maktufun, itu seperti orang sholat yang kondisi kedua tangannya terikat ke belakang. Jadi orang yang sholat dan rambutnya dikucir atau diikat tadi, itu mathalul ladzi yusolli wa huwa maktufun. Itu seperti orang yang sholat dan kedua tangannya terikat di belakang. Kemudian beberapa ulama berpendapat di sini. Lianna, kenapa kok tidak diperbolehkan ya? Ini Imam Al-Manawi dalam Faidul Qadir belum menyampaikan, li'anna sya'rahu idza lam yakun muntashiran la yaskut 'alal ardi fala yusiru fi ma'na syahid bi jami' ajzaihi kama anna yadail maktuf la yaqa'ani 'alal ardi fis sujud. Li'anna sya'rahu, karena rambutnya idza lam yakun muntashiran, jika terikat tidak akan jatuh mengurai, la yaskut alal ardi, tidak akan jatuh mengurai ke tanah. Fala yasiru fi ma'na syahid bi jami'i ajzaihi, sehingga kondisi seperti ini tidak menunjukkan persaksian yang utuh. Kama anna yadail maktuf la yaqa'ani alal ardi fi sujud. Ini seperti orang yang sujud yang kedua tangannya terikat di belakang, sehingga kedua tangannya tidak mungkin menyentuh tanah gitu. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, kemudian beberapa ulama menyampaikan terkait
hukum dari hadis dan pendapat ini maka seperti apa? Maka di dalam sholat itu masuk kategori hukumnya makruh. Di dalam sholat hukumnya makruh sholat dalam keadaan mengikat rambut atau mengucir rambut. Kalau di luar sholat hukumnya mubah. Yang penting dengan niat yang baik. Ya, niatnya ben, no Pak. Biasanya orang ngucir rambutnya pun niatnya no, selain kalau nggak baik itu niat yang buruk apa biasanya? Ya ben ketoro sangar itu kayak, atau ben, nah gitulah. Yang penting niatnya baik maka hukumnya mubah-mubah saja di luar sholat. Kalau di dalam sholat maka hukumnya makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Pak. Baik, kemudian kita lanjutkan materi kita. Kita masuk di hadis yang membahas pembahasan yang baru. Babul ibrodi fi dhuhri min syiddatil harri. Pembahasan atau bab al-ibrod, mengundurkan waktu sholat fi dhuhri pada kasus sholat zuhur min syiddatil harri karena cuaca yang sangat panas. Dan ini kasus ini tidak bisa di tempat kita. Nah, ini perlu jadi catatan. Kasus ini tidak bisa dijadikan di tempat kita. Kenapa? Karena di tempat kita ini panasnya tidak sampai panas ketika di Saudi sana. Di Saudi itu kalau pas musim panas paling panas berapa derajat Pak? 48. Nah, di kita pernah nggak 48 derajat? Nggak pernah ya. Nah kalau di kita kok sampai sederajat dengan yang di sana, maka mungkin kasus ini atau hadis ini bisa menjadi atau bisa dilaksanakan di tempat kita atau relate untuk di tempat kita. Tapi di tempat kita ini kalau untuk kemudian mengundurkan waktu sholat karena alasan syiddatul har ini sepertinya belum begitu. Apalagi masjidnya masjid yang ber-AC dan sebagainya. Apalagi daerah yang penuh dengan pohon dan sebagainya. Ya mungkin ini berbeda kasusnya mungkin ketika di daerah yang memang betul-betul nggak ada pohon sama sekali. Dan ya mungkin hampir-hampir mirip dengan Saudi daerahnya lah begitu. Ya mungkin nanti bisa. Tapi tentunya ini kebijakan daripada alim setempatnya, orang-orang yang punya kapasitas untuk memberikan fatwa di tempat-tempat tersebut. Karena untuk menentukan mundur ini kan butuh fatwa. Tidak sembarangan orang dengan nafsunya, wah panas ini mundur waktu ini, ya, nggak boleh. Karena melaksanakan syariat ini tidak didasari dengan nafsu. Mengamalkan syariat itu dasarnya ilmu. Nggak boleh mengamalkan syariat dasarnya nafsu, itu nggak boleh, haram. Jadi mengamalkan syariat semuanya harus berdasarkan ilmu, nggak boleh dengan nafsu. Al-haditsu at-tasi'u ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-109. An Abdullah ibni Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza staddal harru, jika cuaca sangat panas, istadda, sangat panas, fa'abridu anis sholah, maka undurlah waktu sholat. Fa'inna syiddatal harri min faihi jahannam, karena panasnya cuaca atau panasnya siang hari ketika itu min faihi jahannam, itu uap neraka jahannam. Karena tengah hari itu kan ketika sebelum matahari tergelincir itu kan memang pintu neraka sedang dibuka. Pas tengah-tengah hari, tengah-tengah siang hari itu kan pintu neraka. Makanya waktu itu kan waktu yang tidak boleh atau yang dibenci, dilarang untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Tentu sholat sunnah yang tidak diperbolehkan dilaksanakan di waktu-waktu tersebut. Kalau sholat sunnah contohnya tahiyatul masjid itu nggak masalah. Cuma kalau sholat sunnah mutlak itu nggak boleh di waktu tersebut. Ini waktu karohah, waktu yang dibenci untuk melaksanakan sholat
Salah satunya ketika matahari pas di tengah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya mengundurkan waktu sholat duhur karena cuaca yang sangat panas. Karena dalam syariat kita ini ada 2 sholat yang boleh diundur waktunya. Ada 2 sholat yang waktunya itu boleh diundur pelaksanaannya. Yang pertama ya ini sholat duhur, yang kedua sholat sholat isya. Ya. Yang pertama sholat duhur, yang kedua sholat isya. Nah, sholat duhur ini bolehnya diundur ya karena ini ilahnya. Ketika ada ilah ini, ketika ada alasan ini, karena panas banget. Terus sekali lagi kalau di tempat kita, menurut kami belum, dan menurut orang-orang yang paham terhadap ilmu belum di tempat kita. Karena panasnya masih panas yang bisa dikondisikan. Apalagi hari ini untuk banyak wasilah-wasilah untuk melindungi kita dari panas. Gitu. Ke masjid panas-panas di payung kan bisa lagi. Meskipun mungkin akan diguyu orang banyak, tapi kan boleh-boleh saja melindungi panas. Sampai masjidnya AC ya enak. Kemudian sholat isya itu juga sholat yang boleh diundur, tapi syaratnya tidak memberatkan jamaah. Harus sepakat jamaah sholat isya kita jamaahnya dilaksanakan jam 1 malam. Nah, siap boten? Berat boten? Nek berat ya jangan diundur. Nek berat ya di awal waktu saja. Jadi kalau sudah sepakat, pokoknya masyarakat sini itu kalau sholat isya diundur nanti jam sepertiga malam, nah, monggo, boleh-boleh saja. Jadi jamaah tidak lam yasuku alal jamaah, tidak memberatkan jamaah. Nah, di kultur kita ketoknya abot kabeh, terus gimana? Dan di kita baiknya di awal waktu saja sholat isyanya. Kedua sholat ini yang secara syariat itu memang boleh diundur dari awal waktunya. Tapi kalau yang lainnya awal waktu. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, al makna al ijmali, makna secara global dari hadis yang kita baca tadi. Ruhus sholati wa lubbuha al khusyu'u wa ihdarul qalbi fiha. Ini beliau ingin menyampaikan kenapa sih kok boleh diundur? Karena panas kok boleh diundur itu kenapa? Kan panasnya ya paling panas ya gosong sebentar kan nggak masalah gitu. Tapi kenapa kok boleh diundur? Nah, beliau menyampaikan ruhus sholati wa lubbuha. Rohnya sholat dan esensi dari sholat itu adalah al khusyu'u wa ihdarul qalbi fiha. Khusyuk dan hadirnya hati ketika sholat. Itu rohnya sholat, esensinya sholat. Jenengan Pak sholat di masjid yang masjidnya agak tertutup, gak ada kipasnya, panas, khusuk mboten? Khusuk mboten? Khusuk mboten? Mboten. Susah khusuk, susah hadir hati karena nggak nyaman gitu. Sumuk. Bisa jadi sholat sambil gini-gini ya kan, atau gini-gini gitu kan. Maka ini alasan kenapa kok diperbolehkan mengundurkan waktu tadi. Karena dikhawatirkan kalau tidak diundur waktunya, dipaksakan sholat tapi la yakhsha wa la yahdur qalbuhu, enggak khusyuk dan hatinya enggak hadir. Itu yang dikhawatirkan, sehingga rohnya sholat, esensinya sholat enggak didapatkan. Jadi ini illah atau alasan kenapa kok diperbolehkan mengundurkan waktu tadi. Lidha nadaba lil musalli ayyadkhula fiha. Oleh karenanya orang yang sholat itu betul-betul dianjurkan untuk bisa khusyuk dan hadir hatinya ketika sholat. Wa qad faragha minal a'mali saghilati anha wa amalul wasail al muayyinah alal istihdari fiha.
Karena ya orang yang dia mau sholat itu kan otomatis orang yang istilahnya berhenti dari satu kesibukan, berhenti dari satu kesibukan untuk melaksanakan sholat, kan begitu. Maka ketika kemudian kondisi tadi dalam hadis tadi kan panas tadi, seperti itu, dan mungkin orang tersebut juga mungkin dalam keadaan setelah melaksanakan kesibukan mungkin cukup berat atau cukup capek, maka khawatirnya kemudian kondisi tersebut menjadi faktor yang menghalangi orang yang sholat untuk khusyuk dan hadir hatinya. Walidzalika faddala syari'u ayu akhira sholatad duhri inda istidadil harri ila waqtil bardi li'alla yasghalahul harru wal ghammu anil khusyuk. Oleh karenanya syariat membolehkan mengundurkan waktu sholat duhur ketika cuaca sedang panas-panasnya, mungkin sampai 45 atau 50 derajat begitu. Ila waqtil bardi, sampai kapan mengundurkannya? Sampai agak berkurang panasnya. Kalau keterangan dalam riwayat yang lain, sampai yang penting tidak keluar waktu sholat. Nah, dari pendapat seperti itu. Tapi nek sampai keluar waktu sholat berarti mungkin katakanlah nek asarnya jam 3, berarti setengah 3. Itu sudah terlalu mundur itu. Karena mungkin jam 1 itu mungkin sudah mulai nggak panas. Jadi mundurnya sampai kapan? Maka memang di sini dibutuhkan ijtihadnya seorang imam. Jadi nanti kalau kita mendapati kasus seperti ini, kalau di kita memang belum seperti ini belum. Ini sebagai satu wawasan ilmu, seandainya mungkin nanti kita mungkin mendapati kasus yang seperti ini. Kalau sholatnya jam 1 duhur gitu. Mungkin yang duhur jarang, Bang. Mungkin kalau di daerah-daerah yang agak pegunungan mungkin yang kita dapati yang mundur itu asarnya. Betul nggak, Bang? Asarnya itu ada yang setengah 4, kadang jam 4. Itu boleh tidak? Itu ulama berbeda pendapat. Karena yang berpendapat membolehkan itu begini. Karena kalau dipaksakan asar tepat di awal waktu, itu nggak ada jamaahnya. Di sawah gitu. Tapi kalau diundur jam setengah 4 atau jam 4, itu nanti banyak jamaahnya. Ada yang membolehkan seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini kebijakan masing-masing daerah tentunya. Maka dibutuhkan seorang alim untuk paham fikih wakil di sana, paham fikih kondisinya di sana seperti apa. Jadi kita yang di sini dengan kultur kita nggak boleh menyalahkan yang di sana. Sana itu ngawur kayak asar jam 4 jamaah. Oh, nggak boleh kayak gitu. Karena ada ulama yang membolehkan. Alasannya apa? Kalau dipaksakan di awal waktu nggak ada jamaahnya. Jangan-jangan yang datang yo jadi muadzin, jadi yang iqomah, jadi yang imam, plus jadi makmum. Jadi berapa orang nih yang datang? Berapa? Oh, 1. Sing adzan, sing iqomah, sing imam, sing makmum. Jadi ada yang pertama membolehkan, maka nggak bisa disamakan antara yang di sini dengan yang di sana, nggak bisa. Oh, kita melu-melu nek ngono nggak bisa tadi kita bersyariat ini dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan penae, bukan, tapi dengan ilmu begitu. Karena di kita nggak bisa, kalau kita ikut-ikut yang mungkin kultur di sana nggak bisa. Ya di sana pun mungkin juga nanti perlu ada juga, misalkan seandainya mungkin kulturnya diubah di awal waktu bisa, itu lebih baik. Tentunya semuanya kan butuh prosesnya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi syariat membolehkan ya mengundurkan waktu tadi sampai waktu yang agak panasnya sudah berkurang. Li'alla yasghalahul haru wal ghammu anil khusyu. Agar apa? Cuaca yang panas wal gham dan kemudian ketidaktenangan hati itu mengganggu kekhusyuan.
Ya meskipun nek kita ya ora panas wae ketoke khusuk ya angel gitu wae. Tapi kan setidaknya dalam ya istilahnya hadis ini memang konteksnya atau turunnya disampaikannya itu kan di hadapan para sahabat yang memang urusan sholat kalau para sahabat kan jempol gitu ya. Pokoknya urusan sholat kalau para sahabat masya Allah ya khusyuknya lebih sering daripada khusyuknya kita. Jadi apa namanya dalam hadis ini memang konteks disampaikannya ketika itu kan para sahabat yang sholatnya itu luar biasa khusyuk, sehingga ketika tidak ada rukhsah ini atau tidak ada syariat tidak membolehkan ini, khawatirnya kemudian akan mengganggu kekhusyuan. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ma'ama fi dzalika minat tasyili wa taysir fi haqqil ladina yakhrujuna yu'addunaha fil masajid tahta wahjis syamsi wa minat tashil wa taysir. Dan kemudahan ini, keringanan dan kemudahan ini itu hanya menjadi haknya orang-orang yang melaksanakan sholatnya di masjid, yang harus menempuh di bawah panasnya sinar matahari. Jadi ini memang khusus yang di masjid nih. Kalau yang di rumah gimana? Yang di rumah harus tepat waktu yang di rumah. Yang di masjid kan yang ulama khilaf tentang hukumnya kan laki-laki. Kalau yang pendapat paling luar biasa itu kan pendapatnya Imam Ahmad ya. Pendapatnya Imam Ahmad itu kalau sholat jamaah itu syarat sah sholat. Jadi nek sholatnya itu enggak jamaah, boten sah sholatnya. Laki-laki gitu. Nek perempuan aman. Bersyukur dari perempuan gitu. Enggak ke masjid aman. Jadi bukan enggak masjid, belajar aku rasa masjid bukan. Tapi juga melihat syiar, kalau hari ini kan perempuan ke masjid kan sebagai syiar kan begitu. Karena kalau perempuan enggak ke masjid itu nanti syiarnya masjid ini, syiarnya Islam ini mungkin kurang bercahaya begitu. Tapi kalau dengan adanya para perempuan yang ikut di masjid kan bisa menjadi syiar. Dan mungkin beberapa masjid malah justru yang ngerameke perempuan begitu. Beberapa masjid. Nah di sini kita yang banyak laki-laki ini. Jamaah perempuan sama jamaah laki-laki atau ini kata yang laki-laki. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi ini haknya bagi orang yang ke masjid. Karena memang sholatnya harus di masjid. Walidha al-ma'ani al-jalilati syar'u ta'khiri hadhihi sholah an awali waqtiha wa sara hadzal haditsu mukhassisan lil ahadits al-waridah fi fadli awalil waqti. Oleh karenanya ini adalah bentuk luar biasanya atau keagungan syariat, yaitu adanya syariat diperbolehkannya mengundurkan waktu sholat dari awal waktu. Sehingga hadis ini, hadis yang kita baca tadi, ini menjadi mukhasis, menjadi pengkhususan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Artinya, meskipun sholatnya ini diundur, tapi terhitungnya masih sholat di awal waktu begitu. Bukan kemudian berarti aku nggak dapat pahala awal waktu, tidak. Karena ini adalah tadi satu udur, satu hajah untuk mengundur waktu sholat. Nah ketika sholatnya secara berjamaah, sholat duhur ini dilaksanakan agak mundur, ini bukan kemudian berarti tidak di awal waktu, tidak. Tapi tetap terhitung di awal waktu. Ini mukhasis atau pengecualian gitu. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini makna secara global dari hadis ini. Kemudian beberapa faedah, yang bisa kita ambil dari hadis ini ada 4 setidaknya di sini, atau ada 3. Ya. Istihbabu ta'khiri sholati duhri fi siddatil hari ila ayyabrudal waktu wa tankasirul hararah. Jadi dianjurkan, bahkan sifatnya istihbab, dianjurkan. Bukan sekedar
boleh, tapi dianjurkan mengakhirkan sholat duhur fi siddatil hari, ketika panas luar biasa, panasnya menyengat luar biasa, ila ayabrudal waktu, sampai waktunya agak dingin, atau tankasirul hararah, atau panasnya sudah berkurang. Qala ulama laisa lil ibrati fi syariati tahdid. Para ulama menyampaikan ibrat ini atau mengundurkan waktu sholat duhur ini di dalam syariat memang tidak ada batasannya sampai kapannya. Makanya dia ada berpendapat sampai yang penting sebelum masuk sholat berikutnya. Tapi pendapat yang lebih kuat harusnya tidak sampai mengundurnya sampai waktu tersebut, mungkin ya maksimal mungkin di jam 1-an begitu, yang mungkin sudah mulai agak dingin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Yang kedua, annal hikmah fi dzalika huwa talabu rahatil musalli liyakuna ahdara liqalbihi wa ab'ada lahu anil qalqi. Ya, hikmah daripada hadis ini adalah talabu rahatil musalli, bagaimana berusaha untuk menyamankan orang yang sholat. Maka masjid itu kalau semakin nyaman takmirnya, pahalanya tambah besar. Masjid kok tambah nyaman, niku takmirnya pahalanya tambah besar. Kenapa? Ya karena menyamankan orang yang sholat. Masjid kini wape Pak, enak niku ya sholatnya penak. Apalagi imame bacaannya empuk, begitu tambah enak. Ya ini ngeritik siapa ya? Semuanya ya. Ya kita semangatnya kan pengennya begitu ya. Kadang pas kumpul takmir ketemu wae solusinya gitu kan. Semangat pengennya kita tuh ya begitu aslinya. Bagaimana masjid itu yang iso penak begitu. Saya yakin semuanya seperti itu, saya yakin. Cuma kepentuknya kan kalau pas musyawarah itu nggak ketemu gitu kan. Piye nggak dok ini kan begitu. Kenapa kok harus menyamankan orang yang sholat? Liyakunu ahdara liqalbihi wa ab'adalahu anil qalbi, agar orang yang sholat itu bisa hadir hatinya dan bisa lebih jauh dari hal-hal yang sifatnya tidak tenang tadi. Jadi masuk masjid itu aku masya Allah langsung tenang gitu. Bisa jadi kenapa orang nggak mau ke masjid karena mungkin masjidnya yang kurang nyaman, bisa jadi. Tapi belum tentu juga ya. Kadang ya orangnya malas dan sebagainya. Tapi kan mungkin dari kacamata sebagai takmir mungkin kan bisa, oh jangan-jangan nggak ke masjid gara-gara masjidnya kurang nyaman kan. Dari kacamata sebagai takmir loh ya. Dari kacamata yang lain mungkin banyak alasan dia nggak ke masjid. Cuma dari kacamata sebagai seorang takmir, oh ini bagaimana biar masjidnya nyaman. Karena ini juga anjuran dari syariat, anjuran daripada syariat. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian annal hukma yaduru ma'a illati fama tawajjadal harra fi baladin wajadat fadilatut ta'khir. Nah, hukum ini, hukum diperbolehkan mengundurkan ini tentu yaduru ma'a illatihi. Itu berlaku ketika adanya ilah. Adanya tadi panas banget tadi. Fama tawajjadal harra fi baladin, maka kapanpun orang mendapatkan panas yang menyengat sekali di satu daerah, wajadat fadilatut ta'khir, maka wajadat fadilatut ta'khir, maka daerah tersebut mendapatkan keutamaan untuk mengundurkan waktu sholat. Ya, tentunya masing-masing daerah berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir atau faedah yang terakhir, annahu yusra'u lil musalli ayu addiya sholata ba'idan an kulli syaghilin anha wa mulhin fiha. Nah, faedah yang terakhir dari hadis ini bahwa disyariatkan bagi orang yang sholat
ketika dia melaksanakan sholat itu berusaha menjauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu ketika sholat dan bisa melalaikan ketika sholat. Makanya betul ada peringatan itu di jam digital atau mungkin di tulisan tembok, mohon matikan HP ketika masuk masjid dan sebagainya. Ya tujuannya biar tadi tidak ada syagil wa mulhin, tidak ada yang mengganggu dan melalaikan ketika sholat. Allahu Akbar gitu kan, udah khusyuk gitu, tiba-tiba berdering HP-nya orang nggak tahu siapa. Ya kalau mungkin berderingnya ngaji nggak masalah, bukan nggak maksudnya tetap mengganggu ya, tapi itu mending lah. Gitu. Lah berderingnya kemudian, dangdutan bonobo kan repot. Nanti geger yang sholat. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mungkin demikian ya untuk majelis ilmu kita di malam hari ini. Karena juga sudah semakin serak nih ternyata. Tanya Pak. Oh ya boleh satu aja ya, satu aja. Kenapa? Udur dalam sholat nih. Ketika hujan lebat, boleh kan, makanya ada kalau hujan lebat kan boleh menambahkan as-sholatu fi buyutikum au fi rihalikum kan begitu, boleh hujan lebat. Dan termasuk sholat maghrib kalau hujan lebat boleh menjamak dengan sholat isya kan begitu. Hujan lebat jadi udzur untuk tidak ke masjid. Hujan lebat itu ukurannya apa? Ukurannya yang penting ketika kita keluar rumah bisa basah, itu sudah lebat. Negur teletek itu enggak, itu masih. Ya itu tidak harus enggak, sifatnya tidak harus. Itu mengucapkan apa enggak tentu kesepakatan. Butuh kesepakatan. Jadi masjid sudah menyepakati dulu. Berwan? Kalau sini enggak, ya. Itu harus ada kesepakatan. Jadi enggak boleh muadzin inisiatif sendiri, enggak boleh, harus kesepakatan. Karena demi kemaslahatan bersama, maka semuanya itu harus berdasarkan dengan kesepakatan. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.